Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan saya Ika Nabila selaku moderator yang akan memandu pembekalan PKP Angkatan 23 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Nain Suryono SHMH selaku pemateri pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Yakni beliau bernama Bapak Nain Suryono SHMH dengan riwayat pendidikan terakhir yaitu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 1989 dan Magister Hukum Bisnis Unair pada tahun 2004. Dengan pengalaman kerja yakni magang di kantor Advokat Suwartini M di Yogyakarta tahun 90 hingga 93, Advokat SK Menke, Wakil Ketua IKADIN Kota Surabaya tahun 2005, Wakil Ketua Pradi Kota Surabaya 2007 hingga 2010, dan Dewan Kehormatan hingga sekarang. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi tentang hukum acara pidana kepada Bapak Nain Suryono SHMH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Ika. Ya, terima kasih Ika. Luar biasa. Masih kuliah di sini toh? Wah ya. Selamat pagi semuanya. Saya itu senangnya berdiri soalnya tadi nggak sempat olahraga ya toh. Nah, saya Ika ya. Tadi malam saya nggak bisa tidur karena kemarin saya memutus teman pengacara yang sudah senior diberikan sanksi nggak boleh beracara selama 1 tahun. Ya umurnya di atas saya sih, 73, tapi sudah waktunya pensiun lah ya mungkin ya. Sebenarnya saya nggak pernah selama menjadi ketua Majelis Dewan Kehormatan nggak pernah memutus, memecat atau memberikan sanksi. Tapi kalau keterlaluan ya kadang-kadang repot ya. Ini calon advokat semua toh? Wah, yang di hadapan saya ini, dulu dari mana? Wah cocok. Heeh, heeh. Wah itu yang penting. Di mana? Di Polda, Polres? Di Polda. Mantap, mantap. Wajahnya kelihatan kalau polisi ya toh. Soalnya saya sering bergaul dengan polisi, jadi kelihatan. Kalau Mas? Oh iya, oh gitu ya. Hmm. Kenapa tertarik advokat, dunia advokat kenapa? Ya. Oh, salah hukum. Wah, wah. Biasanya kalau orang kena masalah hukum jadi pengacara tambah pinter ya. Pengalaman prakteknya ya. Iya. Iya. Iya, iya. Gitu ya. Wah, ini pendampingi sopo iki kan itu ya. Iya. Wah, ini pendampingi kan biasanya dilihat surat kuasanya kan masuk, dilihat di Google itu. Wah, Nain Suryono. Wah, ini. Iki, wah, ini wong lawas sih. Balungan lawas. Iya. Ya, jadi saya mau cerita ini, kenapa kok saya harus memutuskan dengan teman-teman Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan itu perlu ya, nggak apa-apa ya. Supaya kalian besok jadi advokat, jangan sampai menyalahi kode etik. Sebab kalau sekarang ini beda dengan yang dulu. Kalau kalau dulu itu 3 tahun yang lalu, keputusan Dewan Kehormatan itu dia dipecat dari Peradi, dia pindah ke organisasi lain. Ya toh, ada apa? eh, Peradi, kan Peradi 3 toh. Ada Juniper, ada satunya itu siapa itu pengacaranya Gus Dur dulu. Dia bisa melompat-lompat gitu. Sekarang nggak boleh. Jadi ketika Dewan Kehormatan memberikan putusan dan sanksi, otomatis putusan itu langsung diserahkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi akan mencoret berita acara sumpah. Kasus terakhir itu Rusman, ya. Siapa? Rasman, ya.
Dia akan dipecat, tapi dia tetap jadi pengacara. Kalau lawannya ini pinter ya, dia akan dieksepsi itu. Rasman dan tentunya gugatannya akan di NU. Bahkan dia bisa dilaporkan pidana karena memberikan keterangan palsu di surat dokumen hukum. Ya, dokumen hukum itu bisa gugatan, bisa menjadi jawaban tergugat atau mungkin di dalam pendampingan pidana. Ya, itu keputusan Dewan Kehormatan, beda dengan yang dulu. Perkaranya itu jadi ini sudah ada hukum acara perdata, so. Seorang pengacara itu sebelum dia mendampingi klien, baik itu litigasi maupun non litigasi, biasanya setelah mendapat surat kuasa itu harus ada perjanjian. Betul nggak? Ada perjanjian itu mengatur tentang lawyer fee, sukses fee kan gitu. Ya toh. Nah di situ perjanjiannya itu kadang-kadang, lah ini pengacara itu perjanjian itu menyesatkan pihak lain yang orang awam hukum. Ya. Kadang-kadang klien itu kan orang yang kita anggap orang yang membutuhkan jasa seorang advokat, ya dia membutuhkan pengacara, lalu dibuat perjanjian. Perjanjiannya itu tidak seimbang, menguntungkan advokat biasanya. Nah kemarin yang saya tangani adalah yang dilaporkan, diadukan, perjanjian itu nggak ada batas waktu. Ya, jadi perjanjian itu, perjanjian pengacara itu dibuat tahun 2003. Dibuat tahun 2003 dengan perjanjian apabila perkara ini sukses, maka seorang pengacara itu mendapatkan sukses fee 5% kali NJOB, tanah objek sengketa yang ditangani. Waktu itu jumlahnya hampir 113 M. Kalau 5% berapa? Saya dulu matematika itu sempat nggak masuk ya. 600 lebih dong. 6 M. Ya benar, 6 M. Itu tahun 5% itu berarti itu tahun 2003. Seharusnya perjanjian dibuat 2003, itu kan ada batas waktu inkrahnya itu tahun 2007. Berarti kan 5% dari NJOP tahun 2007 kan. Nah di situ pengacara ini nggak membuat batasan waktu. Ya limitnya itu, jadi akhirnya kan NJOP itu kan semakin tahun semakin naik ya, betul ya? Tanah itu kan semakin naik. Ditagihnya itu 2023. Sekarang harga tanahnya kalau dulu 2003 113 M, sekarang itu bisa triliun karena memang luas, menagih lah. Padahal klien itu 2006 dia sudah membayar 3,7 M sebagai sukses fee-nya. Ya toh. Karena ya klien nawar terus dibayar. Sudah dibayarkan. 2023 digugat dengan keputusan bahwa dia harus membayar sekian. Kliennya yang keberatan. Akhirnya eh, dilaporkan dan ya memang itu adalah perjanjian yang menyesatkan pihak lain ya karena tidak ada batasan waktu. Kalau penagihannya 2030 malah wah aduh. Iya, bisa 2 triliun nanti. Lah ini oke, ya bagi-bagi. Jadi kalian-kalian semua di dalam membuat perjanjian harus hati-hati dan memang diharapkan setiap eh, hubungan dengan klien diusahakan harus ada perjanjian. Karena perjanjian itu kadang-kadang klien itu adalah kadang-kadang menjadi lawan kita, kadang-kadang pengacara ya. Karena klien itu kadang-kadang juga mempunyai niat yang tidak baik, etika tidak baik. Kadang-kadang dia, wah, aku ditangani Pak Naen, Pak Naen orangnya gini, enak gini, wah wis. Ketika menang dia ya caw, lari, iya toh. Udah, padahal ada perjanjiannya, gitu ya. Jadi kelak kalian kelak kalau menjadi seorang advokat harus hati-hati. Oke, sekarang kita bicara eh, apa hukum acara pidana. Sudah sudah baca KUHP baru ya? Belum. Kan berlaku mulai 2 Januari 2026. Kalau dari teman-teman polisi sudah ya. KUHP-nya KUHP yang lama sih Mas Ian. Ya, tapi KUHP-nya ini yang banyak berubah itu.
Jadi kalau dulu kitab 1 dan 2 kejahatan dan pelanggaran itu kan memang diatur di dalam KUHP Belanda. Sekarang dijadikan satu, nggak ada kejahatan pelanggaran, tindak pidana. Ya itulah, nanti kita lihat bagaimana. Hukum acara pidana itu adalah mengatur tentang apa sebagai hukum acara pidana nasional tidak hanya mengatur tata cara penegakan hukum pidana, tetapi juga menjamin perlindungan hak hak tersangka dan terdakwa melalui mekanisme seperti para pra peradilan dan penangguhan. Ya nanti kita masuk kepada pra peradilan dan penangguhan. Tetapi di lapangan, oh ini kebetulan ada teman dari kawan dari polisi, itu beda antara teori dan praktek di lapangan. Karena sekali lagi, hukum di Indonesia itu sejak adanya restoratif justice itu berbeda ya. Kalau dulu wis pokoknya antem kromo, pokoknya pelapor tidak mau damai, maka restoratif justice itu nggak digunakan. Sekarang ini ada restoratif justice, akhirnya hukum acara pidana pun juga bergeser ya. Di dalam pemeriksaan awal di dalam hukum acara pidana, next, Mbak, kita nanti banyak bicara tentang praktek aja. Kalau teori saya pikir semua sudah bisa baca lah ya toh. Di dalam hukum acara pidana, ya kadang-kadang sekali lagi sumber hukumnya itu kita melulu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Ini bisa dihilangkan, Mbak, yang ini. Tapi ada undang-undang khusus lain ya tentang hukum acara pidana karena sekarang ini setiap kementerian itu diberikan kewenangan oleh hukum bahwa dia juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, lidik, sidik, dan juga penahanan serta penangkapan. Ada undang-undang lingkungan hidup, ya toh. Ini yang apa orang-orang yang melanggar atau melakukan kejahatan di bidang lingkungan, dia juga bisa dipidana. Ya kebetulan kapan hari saya mendampingi teman-teman penambak dari Karimun Jawa, ya. Itu mereka pengusaha tambak-tambak udang di sana dan udang fanami awalnya diberikan izin oleh bupati, ya Bupati Jepara. Tiba-tiba ada peraturan gubernur yang bertentangan dengan peraturan bupati. Ya, di dalam peraturan gubernur itu, ini zamannya Ganjar ini. Waktu itu gubernur mengatakan bahwa Karimun Jawa tidak diperbolehkan ada tambak dan di sana hanya khusus untuk pulau wisata. Ya, maksudnya seperti Bali begitu ya. Padahal para petambak ini, petambak-tambak lama ini, orang-orang sukses semua. Jadi dulu kalau di Karimun Jawa itu para nelayan, itu dia mencari ikan 1 hari paling dapat itu ya 200.000. Ketika dia ikut tambak, tambak-tambak yang besar itu, 1 hari bisa mencapai 500 sampai 700.000. Jadi nelayan ini berubah ikut petambak udang, ya karena memang eh, lumayan ya. Dan bahkan ada suatu perjanjian antara pemilik tambak dengan pekerja ini, itu ada prosentase. Nanti kalau untung sekian, akhirnya tambak di Karimun Jawa itu banyak. Dan adanya peraturan gubernur ini menghalangi para petani tambak. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah di dalam peraturan itu bagi yang melanggar akan dipidana. Banyak, seluruh petambak dari 30 orang yang dipidana itu ketuanya sekretaris bendara, 4 orang dipidana. Itu kita perahkan pra peradilan. Ya, KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, di sana itu lebih kejam dari polisi. Pemeriksaan awal itu bukti-buktinya saya lihat nggak lengkap, langsung penangkapan dan penahanan hari itu juga. Langsung setelah itu kita ajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jepara. Jadi eh, saudara-saudara sekalian, sekarang ini hukum acara pidana kalau yang umum adalah dari apa mengatur bagaimana kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun instansi lain di dalam menegakkan hukum. Tetapi sekarang ada perkembangan yang lebih pesat
ya dengan adanya peraturan-peraturan baru, ya termasuk Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan lain-lain ya termasuk tadi yang tentang Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan sekarang Kementerian Keuangan pun juga ada sendiri, berkembang lagi, ya. Apalagi dengan menteri yang baru ini, ya. Kemarin sidak di Bea Cukai, pakaian-pakaian bekas, ya toh, begitu diimpor di sini langsung dihanguskan dan importirnya akan dijerat dengan pidana. Memang beda dengan apa? Kepolisian. Kalau kepolisian masih bisa diajak ngomong ya. Kalau mereka, ya kalau mendampingi mereka, wis pokoknya salah masuk sudah. Lebih jadi restoratif justice-nya itu memang tidak ada karena dia langsung berhadapan dengan negara. Tetapi kalau di dalam kepolisian, restoratif justice-nya adalah dengan para pihak biasanya ya, dengan masyarakat ya, dengan subjek hukum, entah itu badan hukum atau perorangan gitu ya. Tetapi kalau di aturan-aturan instansi-instansi itu, wis nggak kenal kompromi gitu ya. Sebelum saya lanjut, Anda lulusan Ubaya tahun berapa? Tahun ini ya. Kenapa kok ingin jadi advokat? Hmm. Oh gitu. Ya. Wah, ini pengalaman sama seperti rekan saudara ya. Wah, ya menjadi pengacara kan nanti wah menjadi apa pangeran gitu ya di keluarga gitu. Iya, iya. Kalau Anda, oh panggilan hati, oh panggilan jiwa ya. Berarti sering ngopi di kopi jiwa apa? Janji jiwa ya. Oh panggilan hati ya. Wah, mantap ini. Saya tak tanya dulu sebelum saya lanjut. Saya ingin tahu ini. Kalau beliau ini kan jelas ya, memang pensiun tadi advokat paling mas ya. Jadi advokat lah. Oh iya. Pensiun tahun berapa tuh? Usia 5, lu enggak 60 perwira. Oh belum ya. Oh iya, TNI kan 60. Belum ya. Oh lupa men. Oh 58 ya. Banyak teman-teman dari polisian yang jadi advokat. Hmm. Iya, benar, benar. Iya, iya. Kebetulan anak saya di Jakarta gabung dengan ini. Apa dulu Ugraseno kan juga kantor advokat. Pak Ugraseno, Wakapolri, ya, dia juga advokat. Dulu saya bagian hukum perceraian gitu diberikan saya, Mas aku juga gak perceraian Mas, gak enak aku masuk orang. Ya wis, Mas sampai itu bagian waris saya katanya gitu. Tapi kalau yang di Surabaya, kalau Jakarta beliau. Kalau Mas siapa namanya? Yusuf. Kenapa jadi pengen jadi advokat? Wah, mantap, mantap, mantap. Wah, iya. Iya. Oh iya tenang aja. Jangan lupa dengan pengajarnya ya toh. 10% katanya. Kalau dapat wi. Jadi ya, keluarga juga. Sama seperti kamu siapa namanya? Me? Matthew, sama seperti Matthew Yusuf. Jadi pangeran juga di keluarga ya. Ya harus gitu punya keluarga. Ya. Mm-mm. Iya. Yo, sure. Oh, iya. Ya nanti diberikan ke saya aja Mas, 10% itu. Nek sampai dapat klien iya toh. Iya, iya ya. Uang dengar ya kamu ya. Lia apa Tia? Namamu Lia apa Tia? Oh Ika, waduh sorry lah. Ya diberikan ke saya 10% itu ya. Mas, ini ada orang apa klien gitu ya, 50 juta. Gimana Pak Nendis? Bagi loro gak apa-apa lah gitu. Ya lah. Enak kalau dengan saya itu ya. Tapi katanya nggak boleh promosi. Tapi kalau di kelas ya nggak apa-apa ya waktu ngajar ya. Mbak, siapa namanya? Siapa? Jihan. Mengapa kok pingin jadi advokat? Oh, ini aja. Nggak pingin jadi advokat.
Oh iya. Jadi pingin ilmunya ya, satu saat perlu dianu ya. Soalnya anak hukum itu biasanya idealis. Ada keluarga gitu dipanggil polisi gitu, wah saya maju, bengok-bengok gitu ya. Padahal keliru, nggak sesuai dengan hukum acara pidana ya. Iya wes ya. Kalau Mbak Baby, oh camat. Wah mantap ini. Iya, tapi ya gratisan ya camat itu ya. Pro bono terus ya. Hah? Oh iya, tapi nggak apa-apa nanti kalau diserahkan kita beda itu ya hitungannya ya. Oh camat-camat mana? Oh iya, banyak kasus-kasus hukum ya. Oh iya iya. Oh viral ya, mantap mantap. Oh iya. Mm-mm, mm-mm. Iya, seperti Roy Suryo gitu kan? Nah, itu kan pencemar nama baik melalui IT itu bisa. Wah, iya bisa. Timothy ya, boleh bisa. Gak apa-apa nanti pelapornya diwakili sama anaknya ya toh. Ah, harus dibantu. Pendidikan PKPA sudah berat untuk melaporkan mewakili keluarga. Kalah kamu, Yusuf. Iya, langsung keluarga ini langsung Pak Bu Camat toh. Mantap ya. Kalau Mbak ingin jadi advokat, oh seru. Lihat Hotman Paris yang pamit berlian itu gini ya. Ada yang gitu kan? Oh, ini kalau ini. Itu ya. Lihat serunya itu ya. Wah, di pengadilan, di sidang-sidang gebrak meja gitu ya. Tapi sekarang ada contempt of court itu dipidana sekarang. Undang-undang KUHP baru. Nggak boleh. Kalau Mbak, senia, konsultan hukum, legal officer di perusahaan-perusahaan berban corporate. Oh, ya, oke oke. Kalau Mas Aditya, oh, ada orang tua juga pengacara. Oh, pegawai bank. Wah ini, kalau kredit macet gitu langsung ke Aditya ya. Sini aja kredit macet gitu ya. Nanti tak buatkan strateginya bagaimana menghadapi bank ya. Ahli warisnya suruh gugat ya. Kalau ini Ali, suka. Sudah pernah gabung di LBH, lihat-lihat di LBH. Ya, ya. Dari mana Ali? Oh, ya Madura mana? Sampang, wah. Biasanya kalau teman-teman Madura itu harus dia gabung di LBH dulu, baru nanti naik tingkat di Lovem ya. Kalau Kevin, kenapa kok ingin jadi advokat? Hmm. Oh iya. Iya kan harus perlu izin itu kan. Kalau nggak punya izin, kreditnya nanti kurang bagus lah ya. Aduh mantap ya. Oke. Kalau teman-teman ini kelihatannya sudah lebih, bukan lebih senior ya. Wah ini. Ujung dulu. Pak, dari mana Pak? Waduh mantap mantap. Oh iya, kalau lihat jenggotnya memang harus, MK itu biasanya jenggotnya harus ada syarat ketua itu. Iya, boleh boleh Pak Teguh. Kalau kepanjangan nggak boleh nanti lebih baik agak pendek lagi. Tapi oh sudah lumayan itu. Potongan boleh calon ketua MK. Ya ya cocok cocok. Asli mana Pak Teguh? Malang. Eh, selama ini di lawyer officer bukan? Oh, cocok Pak Teguh. Saya sangat mendukung. Ya orang Malang asli. Arema ya. Wah, cocok. Iya. Kalau wah ini ya. Kalau kalau Mas dari mana? Surabaya. Memang dulu di ya, lawyer juga.
Aduh. Tapi bukan bagian dari Markus toh. Sudah kalau kalau teman polisi sudah tahu, oh iki siapa iki, ah, ngerti bisa. Koncoy. Kalau Bapak, iya. Heeh. Iya, makanya agak-agak anu legal tapi wah ini konco-konco Markus toh. Enggak lah, itu biasa tuh. Sebutan di luar begitu ya. Kalau emas, ah, nggak apa-apa. Saya dulu kebetulan pernah gabung dengan Johan GLC, Asyong. Iya, itu kan saya di Jakarta. Anak muda sekarang sukses. Ya. Kelasnya sudah seperti di bawahnya Hotman Paris, Johan GLC. Wah, tapi nggak apa-apa lah itu supaya teman-teman advokat ini jangan hanya apa melihat yang itu, tapi perjuangan dari bawahnya belum pernah dilihat. Ya, orang-orang sukses itu perjuangan dari bawah itu mengerikan juga itu. Kalau ibu dari Kediri sama dari siapa? Mas yang oh gitu. Oh gitu ya. Dari kepolisian juga. Oh, kalau seragamnya hitam-hitam gitu biasanya ya. Dari mana ibu? Dari sama ya. Pingin jadi advokat juga. Oh bukan ya. Oh sama ini. Oh. Oh iya. Dianggap temannya senior ya. Oke. Ya, jadi wah ini hebat-hebat ini. Eh teman-teman sekalian, ya, calon rekan sejawat. Ya, kalau di dalam advokat itu rekan sejawat. Jadi tadi sudah saya ceritakan bagaimana posisi dan kedudukan instansi negara ya di luar kepolisian itu kalau kalian menangani suatu kasus pidana ya yang mana penyidiknya adalah dari instansi di luar kepolisian, memang kalian juga harus sudah siap klien Anda dengan kalau nggak ditangkap itu pasti ditahan sudah. Karena sekarang ini peraturan-peraturan yang dimiliki oleh instansi itu beda dengan kepolisian. Kalau tadi saya membedakan ada restoratif justice, kalau di sana sudah tidak ada ya, karena memang yang dihadapi adalah klien dengan langsung negara ya. Lalu sekarang undang-undang tipikor, undang-undang KPK pun juga demikian. Ketika ada seorang camat atau bupati ya toh, ditengarai dia em, akan ada melakukan transaksi di luar hukum ya, entah itu apa suap begitu. Kadang-kadang kenapa kok KPK tiba-tiba tahu? Ini dari mana gitu kan? Tiba-tiba ketika penyerahan uang yang namanya UTT Pak ya langsung lu kok KPK tahu sudah ada di sebelahnya. Iya toh, ini Pak polisi yang tahu. Saya kebetulan pernah mendampingi klien, ya, dia terkena kasus OTT. Mungkin rekan pernah dengar Sinar Mas yang ada di perusahaan developer yang ada di daerah Tangerang, hampir 500 hektar, ya, kota mandiri, itu terkena itu karena OTT. Lalu saya tanya kepada apa teman, loh Mas, pada saat disidik gimana sampai? Wah Mas Nain, saya waktu disidik Mas Nain, itu saya turun pesawat, itu sudah ada videonya. Loh, itu ngerekamnya dari mana? Gitu ya. Percakapan saya, padahal ini saya di restoran pun juga saya nggak bisa menyangkal Mas Nain. Saya disidik oleh KPK, video langsung sebelum ditanya, ya, tek disetel Pak, jadi videonya. Oh kalian di sini, kalian di sini. Mau ngomong apa ya? Karena sudah faktanya sudah seperti itu. Akhirnya teman saya kebetulan dulu eh, apa calon wali kota Surabaya dulu tahun 2010, kebetulan saya wakilnya, calon wakil wali kota Surabaya. Dia wali kotanya. Nah, ini yang kena. Di anu Mas, apa video setel ya.
Jadi sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, leadingnya bagus. Dan memang sekarang untuk memantau, merekam, itu kan memang dilindungi di dalam KPK dan Kejaksaan, termasuk kepolisian di dalam melakukan apa penyelidikan. Ya, akhirnya sudah nggak bisa mengelak. Jadi kalau sudah kena OTT KPK, alasan apapun sulit. Ya. Lalu bagaimana seorang advokat di dalam pendampingan di KPK? Ya, kita hanya menyaksikan tentang bagaimana ketika klien di BAP oleh teman-teman penyidik dari KPK. Ya, kita hanya sebagai pendengar, dan kalau memang itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan kalian, kita bisa membantu. Sebenarnya sama konsepnya dengan di kepolisian. Ya. Nah, ini yang terjadi adalah kita klien sudah nggak bisa mengelak karena fakta-faktanya sudah terjadi, begitu ya. Lalu peraturan internal lainnya, Perma, Sema, rumusan hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung, itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban seorang eh, tersangka atau orang-orang yang dilaporkan atau terlapor, begitu, itu diatur di dalam Sema. Dan Sema itu biasanya khusus tentang kamar pidana, itu dia mengatur tentang bagaimana persidangan-persidangan di pengadilan. Ya. Dia tidak mengatur tentang bagaimana proses penyidikan, bagaimana proses lidik sidik, itu nggak ngatur. Dia hanya mengatur tentang proses persidangan di pengadilan. Ya, next Mbak. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana, ya pasti ya, tersangka, terdakwa, penyidik kepolisian, penuntut umum, jaksa, advokat, hakim, terus saksi-saksi fakta dan saksi ahli, pihak-pihak yang ada di dalam hukum acara pidana. Ya, saksi fakta dan saksi ahli itu bedanya apa gitu ya? Kadang-kadang teman-teman pengacara ini pada saat persidangan itu sering diingatkan hakim, ya. Sebab pertanyaan seorang penasihat hukum atau advokat itu dia tidak bisa membedakan saksi fakta dan saksi ahli, ya. Saksi fakta adalah orang yang mendengar, melihat apa? Masih mengetahui tentang kejadian, ya, suatu tindak pidana, ya. Tetapi saksi ahli itu dia dipanggil oleh penyidik dalam rangka pengetahuan sesuai dengan keilmuannya dan keahliannya. Seperti kemarin yang terjadi pada kasus Roy Suryo. Yang dipanggil adalah saksi ahli dari IT. Ya, kalau tadi rekan mengatakan siapa? Ya, di mana, di Bali ya? It, ya, kasus bullying. Itu pasti menghadirkan saksi ahli dari IT. Ya, supaya untuk memperjelas bagaimana BAP yang dilakukan oleh penyidik, itu ya. Nah, bully ya toh. Ya, betul. Itu bisa dilaporkan ya. Tadi ibunya yang camat boleh laporkan. Jadi sekarang diperbolehkan ya. Jadi saksi ahli ini adalah untuk memperkuat seorang penyidik di dalam rangka menegakkan hukum, khususnya pelaporan pidana. Saksi ahli penting lah di dalam persidangan. Rekan-rekan nanti jangan sampai keliru bertanya. Saksi ahli ditanya fakta, fakta ditanya ahli, pasti hakimnya marah ya. Nah, ini kebetulan saya nangani kasus tipikor, masih sidang ini. Ini ya masyarakat, masyarakat atau warga, atau biasanya ketua daripada masyarakat itu kan ada ya ketuanya gitu. Nah iya, diapakan? Dirundung. Berarti iya, iya, arahnya kan pencemaran nama baik nanti di dalam pencemaran nama baik oleh IT kan. Tapi itu sudah masuk media sosial.
menyebut nama jelas, ada foto. Sebab kalau kadang-kadang misalnya Roy Suryo misalnya, saya menyebutkan Facebook Roy Panci gitu kan. Ini sulit untuk anunya atau Panci gitu. Hmm, ya betul. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, pemicunya yang pertama kali ya, Pak ya. Biasanya kan begitu. Nggak mungkin. Jadi pertama kali siapa yang memicu itu? Biasanya itu yang dilaporkan ya. Kalau sudah beredar di masyarakat, wah nggak mungkin 2.000 orang sampai dibaca, nggak mungkin. Gimana? Biasanya gitu, permohonan maaf. Tapi ya kan tergantung pihak yang iya dirugikan. Ya sekarang itu kan enak, habis berbuat itu saya maaf sambil nangis itu kan, ya toh di video-video itu, terus diviralkan. Ini sekarang tergantung pihak yang dirugikan, mau nggak dia tetap berlanjut, ya. Tergantung pihak yang dirugikan, yaitu yang namanya restoratif justice tadi di situ ya. Oh ya wes aku mau anu mengampuni kamu gitu ya. Sebab malaikat sudah mengatakan pada saya, begitu kan? Nah, kita damai saja. Ya gitu ya. Gitu. Wah, itu penting. Ini material, ya. Ya, ya, kasihan toh. Sudah namanya sudah jelek kan gitu. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi yang membedakan penyidikan di KPK, di kepolisian atau instansi-instansi kenegaraan ya. Termasuk saksi fakta dan saksi ahli, rekan juga harus bisa membedakan. Jangan sampai sekali lagi ini saksi fakta ditanya tentang keahlian pengetahuan. Wah, pasti hakimnya mah kamu advokat berapa tahun kamu ya? Masa nggak bisa membedakan pertanyaan saksi ahli dan saksi fakta itu ya. Next, Mbak. Apa itu pra peradilan? Ya, jadi sekarang ini lagi musim eh, OTT, sekarang rame-rame para tersangka itu mengajukan pra peradilan. Pada pasal 1 ayat 10 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, atau juga bisa diartikan menjadi mekanisme hukum dalam KUHP untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan di pengadilan negeri setempat. Ya. Jadi kalau misalnya pemeriksaannya atau penangkapannya di Polda Jatim misalnya, maka pra peradilannya di PN Surabaya gitu ya. Jadi jangan sampai salah mengajukan pra peradilan. Karena banyak kasus-kasus pra peradilan yang ditolak itu karena eh, salah tempat pengadilan ya. Seperti kemarin yang saya lakukan, rekan ini, klien ini ditangkap di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Ya. Tetapi kasusnya itu eh, tempus delicti dan locus delictinya di Jepara ya. Lah waktu itu yang menangkap perintahnya dari KLH Surabaya. Jadi KLH Surabaya itu memberikan surat penangkapan dan penahanan dari KLH Surabaya, pemeriksaannya di Jakarta, ditahan di Jakarta, tetapi lokusnya, tempusnya itu di Jepara. Waktu itu ada perdebatan saya dengan hakim, sebaiknya ini di mana pra peradilannya gitu kan. Saya niatnya mengajukan di Surabaya, PN Surabaya. Karena ya kebetulan pengacara itu nggak luput dari teman ya. Hakimnya Pengadilan Negeri Surabaya banyak yang kenal ya toh. Surabaya aja Mas. Begitu saya masukkan di Surabaya, hakimnya tanya, Mas, ini lokusnya, tempusnya dan tempatnya di mana TKP? Jeporo ya Mas. Waduh nggak bisa membantu Mas. Jepara saja katanya gitu. Akhirnya saya masukkan Jepara. Karena ketika saya masukkan di Surabaya, sesuai dengan SK surat
penangkapan dan penahanan itu dari KLH Surabaya, sebab kantornya itu di Surabaya yang mengeluarkan. Sama hakim, jangan di sini Mas, nanti di NO pra peradilannya. Akhirnya saya pindahkan ke Jepara. Ya, jadi sekali lagi untuk pra peradilan yang penting itu adalah kewenangan pengadilan mana, itu yang penting. Harus pertama kali dipelajari itu. Jangan sampai wah ini ditangkap di Jakarta, PN Jakarta gitu ya. Ini nanti pra peradilannya sia-sia, ya. Jadi eh, sekarang pun ada perkembangan baru, ada Hakim Agung yang mengatakan, dan ini 1 tahun yang lalu dia membuat suatu penelitian. Jadi bukan hanya penahanan, penangkapan, termasuk sekarang ini adalah penyitaan aset. Ya ini penyitaan aset ini juga bisa diperadilankan. Kapan hari ada seorang klien, kebetulan dia ini asetnya kebetulan disita oleh kejaksaan, itu karena suaminya melakukan tindak pidana gratifikasi ya. Juga sama OTT. Sama KPK, asetnya semua disita. Padahal aset itu ada yang didapat itu dari warisan ya. Jadi seorang istri ini dia karena dulu lumayan kehidupannya, dia punya banyak warisan, kawin, suaminya ini PNS, tertangkap OTT. Sama kejaksaan langsung disita semua asetnya. Wes nggak pandang bulu. Pokoknya atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama semua disita semua. Ya, akhirnya kita para peradilan. Saya ngomong ke hakim, kan pra peradilan bukan hanya penahanan, penangkapan, penetapan tersangka, ya. Ini kan juga bisa, ternyata benar. Di pra peradilan bisa dikabulkan, ya. Karena terbukti bahwa asetnya itu bukan milik tersangka gitu ya. Ini yang sering kejadian. Dulu di Polda juga pernah zamannya eh, siapa? Pak Tibio. Pak Tibio sudah pensiun ya. Sama. Jadi ada pidana. Waktu itu saya diajak diskusi sama Pak Tibo, kasus narkoba. Suaminya ini adalah pengedar, ya. Istrinya itu aset-asetnya kan disita itu. Aset istrinya ini juga ikut disita. Akhirnya kita juga mengajukan, tapi nggak sampai perah kalau ini. Ya diduga, ya diduga money laundry. Ternyata sama teman-teman ini dipisahkan, ya. Ya karena memang eh, aset ini bukan hasil dari tindak pidana kan begitu. Jadi money laundry itu hati-hati. Ini kelak kalau kalian mendapatkan klien semacam itu juga harus hati-hati, ya. Lalu pra peradilan eh, sekali lagi saksi-saksinya itu harus dipersiapkan lebih dulu karena pra peradilan itu waktunya dibatasi. Seminggu bisa sampai 2 kali sidang ya kalau memang dibutuhkan karena jangan sampai kalau ini misalnya berkas sudah dilimpahkan di pengadilan ya. Saya sebagai jaksa penuntut umum saya melimpahkan berkas ke pengadilan. Lah ini jangan sampai berkas itu diawali dengan persidangan. Kalau ini sampai persidangan, panggilan sidang pertama, maka pra peradilan itu gugur. Jadi pra peradilan itu dilakukan oleh seorang advokat sebelum berkas ini masuk di dalam tahap persidangan. Gitu ya. Jadi kalau Pak Teguh besok dapat klien seperti itu, Pak Teguh, jangan sampai ini sudah tahap pemeriksaan persidangan. Ya, pasti pra peradilan ditolak. Ya, jadi pra peradilan sebaiknya jauh-jauh hari sebelum perkara itu disidangkan. Ya, biasanya pemeriksaan itu bisa cepat, bisa 2 minggu, ya, karena dikejar waktu persidangan kan persidangan juga dibatasi waktu, ya. Lalu yang lebih penting lagi dalam dalam proses pra peradilan, seorang advokat harus next, Mbak. Nah ini dasar hukumnya ini yang penting. Seorang advokat harus memahami tentang dasar hukum pra peradilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP ya, yang memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah dan tidaknya tadi penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU ya, itu tahun 2014 memperluas objek pra peradilan seperti yang tadi saya sampaikan ya, dengan menambahkan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan
Dan penyitaan, lah ini penyitaan ini, ketentuan ini merujuk pada pra peradilan merupakan mekanisme kontrol yudisial. Ya, jadi pra peradilan itu tujuannya adalah kontrol terhadap penyidik agar hak-hak klien kita itu eh, ya seimbang lah itu ya. Jangan sampai jomplang. Oh kamu tersangka wis apapun nasihatmu tak sita misalnya ini nggak boleh ya. Jadi Ali ya namanya ya. Kelak kalian kalau mempunyai klien seperti itu harus dipelajari. Pra peradilan itu nggak mudah ya. Jarang sekali pra peradilan itu dikabulkan oleh hakim ya. Karena memang materinya itu harus lengkap ya. Pembuktiannya ini harus lengkap karena cepat ya. Seminggu sidang 2 kali kalau pengacara itu pengacara yang nggak disiplin pasti dia keteteran sudah ya. Apalagi pengacara-pengacara kemarin mengajak pengacara dari Jepara yang diajak lari itu kadang-kadang nggak bisa Pak. Jadi ya akhirnya keteteran sampai hakimnya marah loh kalian itu pengacara mengajukan bukti gini aja nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi eh, apabila sidang pra peradilan dokumen-dokumen hukum itu harus disiapkan lebih awal ya. Saksi-saksi pun juga demikian harus disiapkan lebih awal. Karena ini cepat ini, seminggu sidang 2 kali ya. Lanjutnya selanjutnya ya. Hal-hal yang bisa diuji dalam pra peradilan ya tadi ya. Apakah dilakukan sesuai prosedur hukum, apakah memenuhi syarat formil dan material KUHAP ya. Apakah penyidikan diartikan secara sah atau sewenang-wenang. Ya misalnya ada klien tiba-tiba dia ditangkap polisi ya, ternyata dia tidak pernah melakukan tindak pidana misalnya. Namanya salah tangkap itu kan bisa saja terjadi. Ya, ingat kasus Sengkon dan Karta itu salah tangkap itu. Itu tahun 74 ya. Dia divonis perampokan dan pembunuhan, kalau nggak salah hukumannya hukuman mati itu. Kasus Sengkon dan Karta. Ya, terus sudah ditahan, ternyata ada orang yang ditahan ini di ruangan tahanan dijadikan satu dengan Sengkon Karta. Ternyata dia mengaku, saya yang membunuh itu, gitu kan. Dia mengaku. Akhirnya Sengkon dan Karta mengajukan PK toh. Ya akhirnya di dalam Mahkamah Agung peninjauan kembali PK itu filosofinya pertama kali ya yang dilakukan adalah karena ada kasus Sengkon dan Karta. Sebelumnya upaya hukum luar biasa ini nggak ada. Tetapi begitu Mahkamah Agung melihat kasusnya Sengkon dan Karta ada salah tangkap, akhirnya lembaga peninjauan kembali itu disahkan oleh Mahkamah Agung. Awalnya nggak ada, karena gara-gara Sengkon dan Karta itu tahun 74. Jadi ketika dia ditahanan gini, ada orang masuk, ditahan tahanan baru. Oh saya dulu yang membunuh ini, yang merampok ini. Wah, jadi saksi. Ya, silakan buka di Google itu kasus Sengkon dan Karta tahun 74. Akhirnya bebas gitu, tapi juga sudah menjalani hukuman ya. Nah ini penting ini seorang pengacara ini jangan sampai di dalam apa penyidikan kalau syarat formil, syarat material tidak terpenuhi, seorang pengacara bisa menyampaikan ke penyidik ya. Ya kalau bisa penyampaiannya ya harus dengan adab dan etika, jangan sampai yang gebrak, nggak boleh ya. Ini pengacara zaman Belanda mungkin ya. Tapi kalau pengacara sekarang, Mas, ini ya Mas, ini klienku ini nggak sesuai loh Mas. Kadang-kadang ada pengacara baru yang masih, nih dialis itu ya. Sebab polisi pun juga sama manusia, sama-sama penegak hukum. Kita harus menyampaikan dengan halus ya. Kadang-kadang, ini maaf ini, saya juga pernah muda lah ya. Kadang-kadang kalau dengan hakim nggak cocok itu dulu itu ya agak agak gebrak meja gitu ya. Yang dilakukan teman-teman Jakarta kan dulu gitu ya. Mulia Lubis, siapa lagi? Adnan Buyung kan begitu. Dia berani melakukan itu. Sekarang contempt of court KUHP yang baru dipidana. Ya nggak boleh. Kita harus menghormati hakim. Kalau zamannya Adnan Buyung sampai gebrak meja dia sampai apa nunjuk-nunjuk hakim, dia keluar di persidangan WO ya tanpa izin hakim lah ini kena contempt of court ya. Jadi kita harus dengan etika, harus dengan sopan, Mas. Janganlah Mas, ini apa
syarat formilnya nggak terpenuhi, syarat materialnya nggak terpenuhi, jangan dilanjutkan lah gitu ya. Lalu selanjutnya adalah sah atau tidaknya penghentian penuntutan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa. Jaksa pun juga demikian. Kadang-kadang ketika berkas dari kepolisian, ya untuk menentukan P19, P21 ini, nah ini juga hal yang penting ya. Kadang-kadang berkasnya belum lengkap, tiba-tiba P21 gitu ya. Lah ini pinter-pinternya advokat ya. Tapi namanya advokat itu pinter, pinter mencari celah ya. Pinter mencari celah. Kadang-kadang berkas dari Polda gitu sebelum di kejaksaan gitu, ya ini rahasia ya Mas ya. Gak apa-apa dibuka ya. Sebab ya kalian besok, besok juga jadi advokat. Sebelum berkas dari Polda dikirim, jaksanya ditemui dulu. Mas iki perkara iki gak kuat Mas. Lu apanya nggak kuat ini? Bukti-buktinya juga lemah ini. Duh mosok. Wah iya mas gitu. Jadi sebelum polisi datang ke kejaksaan, tahap 2 ya. Tahap 2, tahap 1, tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu jaksanya sudah dihubungi dulu mas. Iya toh. Nah, tiba-tiba jaksanya berbelok ini. Iya ini. Jadi P21 itu nggak diterbitkan, P19 terus mas. Akhirnya perkara itu nggak bisa dilanjutkan, P19 terus. Dibatasi waktu berapa bulan? Dihentikan penyidikan, SP3. Pengacara itu akalnya akeh ya. Tapi polisi lebih akeh lagi mas saiki mas, tambah pinter-pinter. Soalnya megurune nanggone pengacara. Jadi seperti itu ya. Pengacara itu yang hebat itu adalah dia menguasai strategi ya. Menguasai strategi. Jadi kalau rekan-rekan tadi saya cerita, Hotman Paris, Adnan Buyung itu dulu ya sama. Nol seperti kita-kita ini menjadi pengacara dulu di LBH ya toh. Lalu begitu dia menanjak gitu mulai sudah pasang tali. Sekarang ini ada penelitian, pengacara yang top itu yang paling mahal itu adalah Otto Hasibuan. Ya mungkin bisa dibuka di Google. Malah Hotman Paris itu yang paling bayarannya sekali punya klien 1,3 M. Tapi kalau Otto Hasibuan 4 M. Tapi jangan melihat itunya lah. Nanti otomatis ke arah sana kalau sudah menjadi profesional ya toh. Itu nanti otomatis ya. Jadi kalau pengacara-pengacara baru yang seperti Ali ini, oh idealis lah ya toh. Wah itu ya. Jadi yang penting itu tadi harus dengan etika dan adab. Jangan sampai kita idealis, ngebrak meja, polisi dilaporkan, wah ini ojo sih lah, ya toh. Ya kalau bisa diajak omong, kenapa tidak kan gitu. Wong hasilnya sama-sama lebih baik kan gitu, ya toh. Jaksa pun juga gitu ya. Jadi pra peradilan seperti itu. Sekarang yang nomor 5 adalah permintaan ganti kerugian, rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut tanpa dasar hukum. Ganti rugi dan rehabilitasi, mulai zaman Belanda sampai hari ini ganti rugi di peradilan itu enggak ada. Pra peradilan itu enggak pernah, kalau misalnya mengabulkan, ini misalnya keberatan terhadap penentuan penahanan, penangkapan, dan tersangka, ibu bisa lah diterima oleh hakim. Tapi ganti rugi, ya mulai sebelum saya lahir sampai hari ini itu ganti rugi tidak pernah dikabulkan oleh hakim. Alasannya apa, Mas? Rekan-rekan, alasannya apa? Ganti rugi nggak pernah dikabulkan oleh hakim itu pra peradilan ganti rugi sampai hari ini nggak pernah dikabulkan. Alasannya apa? Ada yang tahu? Alasannya apa? Pak Teguh, tahu alasannya? Karena yang dipra itu adalah instansi negara. Negara duit kondi. Ya toh. Misalnya rekan-rekan mengajukan pra peradilan terhadap jaksa, ya toh. Menghukum kepada termohon pra peradilan mengganti rugi 500 juta. Duitnya sama yang jaksa itu ya. Leren mungkin prosesnya kalau ada seperti itu, Leren mampir ke Menteri Keuangan dulu ya. Yang mengeluarkan kan Kementerian Keuangan. Ya toh. Jadi menurut saya mulai zaman Belanda merdeka sampai hari ini itu ganti rugi nggak pernah ada pra peradilan.
Kalau rehabilitasi bisa lah, misalnya ini pemohon ini dipulihkan nama baiknya, itu bisa. Tetapi kalau ganti rugi jarang. Meskipun aturannya ada di dalam KUHP. Ya, next Mbak. Siapa yang bisa mengajukan pra peradilan? Ya tentu saja tersangka, keluarga, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Ya, pasal 79 KUHP sampai 81. Kalau tersangka jelas lah. Kalau dia di dalam proses hukum, penyidikan, penyelidikan, lidik, sidik, ya, atau mungkin pemberian berkas atau tahap satu, tahap dua di kejaksaan tidak seimbang, dia merasa hak-haknya dirugikan, dia bisa melakukan itu, termasuk kepada keluarga, ya. Keluarga ini biasanya tentu saja tersangka tidak bisa berbuat apa-apa, ditahan gitu ya. Lalu keluarganya bisa mengajukan pra peradilan. Lalu kalau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pra peradilan yang dilakukan biasanya terkait dengan apa ini? Pihak ketiga ini. Ini biasanya yang eh, konsultan hukum perusahaan ini yang harus bisa memahami. Siapa Mas? Tadi namanya? Siapa? Kevin. Ya, Mas Kevin. Kalau pihak ketiga mengajukan pra peradilan, itu kira-kira arahnya kemana? Ya, misalnya ini, A ini seorang direktur PT, ya toh. Lalu dia dilaporkan oleh seseorang melakukan tindak pidana, ya toh. Otomatis kalau direktur ditahan, itu yang dirugikan itu tentang apanya kira-kira Mas Kevin? Aset, aset perusahaan, terus nama baik, karena kalau ini ditahan produknya juga berdampak pada masyarakat gitu kan. Berarti yang bisa mengajukan pihak ketiga ini yang terkait dengan apa kalau suatu perusahaan seperti itu? Pihak ketiga itu ya namanya komisaris, ya toh. Itu kan bisa dikatakan pihak ketiga, pihak lain ya yang tidak terikat dengan tersangka dan keluarga. Itu bisa mengajukan pra peradilan dalam hal kepentingan perusahaan, ya. Maka dia bisa. Iya, Pak Polisi boleh dong ini disidik, dilidik boleh dong. Pak Jaksa boleh lah. Tapi jangan dimasukkan koran lah. Gitu. Iya toh. Loh kalau dimasukkan koran kan merugikan perusahaan. Dan ini pihak ketiga kalau bisa ya jangan langsung peralah. Ya kembali lagi ya menggunakan eh, ya koordinasi lah. Bos, ojo lah bos. Nanti perusahaan saya rugi bos, gitu kan. Ojo dilepokno koran lah. Gitu. Iya mas, enggak penyidikannya jam 6 pagi ya mas ya. Nah, itu biasanya. Termasuk di pengadilan. Lu pernah saya tuh sidang itu jam 7 malam itu pernah. Semuanya sudah sepi sidang, Pak. Ya. Ada juga penyidikan oleh jaksa untuk menghindari wartawan. Iya toh. Penyidikannya itu pengacara itu akalnya banyak, Pak. Jam 6 ya, Pak. Gurung wartawan tidur nyenyak, kita pemeriksaan aja BAP itu bisa terjadi. Ya, jadi sekali lagi koordinasi itu penting ya dengan teman-teman. Iya dong. Betul gitu ya. Ya, jadi itu bisa dikoordinasikan lah. Semua hal itu sama. Lu apakah di negara-negara Singapura, di China bisa koordinasi sama, Pak? Boleh, Pak. Koordinasi. Namanya koordinasi kan boleh. Ya toh. Saya kebetulan pernah dampingi klien di Singapura, illegal logging, ya. Tersangkanya itu orang Singapura, ya. Lalu kita minta, wah ini kembali lagi, pengacara itu akalnya banyak. Saya suruh sakit orang ini. Memang sakit, orang sudah tua, ya toh. Berobatnya di Singapura. Masih belum ada pembatasan waktu itu. Saya suruh ke Singapura, berobat di sana aja. Akhirnya penyidiknya saya ajak ke Singapura, Pak. Ya, terus penyidiknya ngomong, Mas, ini nggak iso ditahan, Mas, ini sudah beda negara. Iya, Mas, setuju aku. Illegal logging. Tapi akhirnya klien suatu saat saya mengatakan, Mas, ini timbangannya anu wis kerja sama lah, Mas. Klien disuruh ini sudah masuk ke berita-berita koran. Akhirnya klien tak suruh pulang dan manut. Akhirnya dia masuk. Tapi ya alhamdulillah penahanannya nggak lama, setahun ya. Karena dia dulu pernah dia ditahan, terus dia sakit, dibantar, karena rumah sakitnya dia itu harus
langganannya dokter Singapura dari bawah Singapura. Akhirnya masuk lagi kan cuma dikurangi saja ya. Dia sudah masuk misalnya 6 bulan, terus di Banter itu juga dihitung 4 hari itu dihitung 1 hari kalau di Bantar ya, atau mungkin tahanan kota yang setiap Senin Kamis tahanan kota itu kan Senin Kamis lapor mas, ya itu dia dihitung 4 kali lapor itu dihitung 1 hari, jadi dia hanya menjalani 3 bulan, wes gak bobo mas 3 bulan kerjasama, timbangannya kayu sampai disita dintek aja bilang gitu, iya mas. Jadi sekali lagi seorang pengacara itu yang mahal itu kalau Anda belajar magang di kantor-kantor advokat, belajarlah di kantor yang strategi ilmunya, ilmu hukumnya sudah ya sudah senior lah gitu. Ya. Jadi itu yang penting ya. Next. Jadi sudah paham ya pihak ketiga ya. Nanti kalau ada diskusi langsung aja Mas. Tujuan dan fungsi pra peradilan ya jelas lah melindungi hak tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Lalu tujuan yang kedua menjamin agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, syarat formil itu. Menegakkan asas keadilan, legalitas dan due process of law ya. Due process of law itu adalah keseimbangan di dalam mencari keadilan ya. Lalu fungsinya sebagai pengawasan yudisial mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penangkapan, penahanan dan penyidikan oleh penegak hukum, menegakkan asas legalitas, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Yaitu adalah pra peradilan. Jadi sekali lagi pra peradilan ini sebagai alat untuk kontrol terhadap penyidik agar tidak sewenang-wenang ya. Ini kelihatannya Roy Suryo ini akan melakukan pra peradilan ya, karena dia menganggap buktinya yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro itu mereka menganggap nggak lengkap ya. Tapi kalau menurut saya sih, tapi silakan, namanya hukum itu kan interpretasi, penafsiran itu setiap orang kan berbeda. Kalau advokat kumpul 10 orang, pendapatnya bisa sampai 100, iya toh. Karena memang setiap orang ini mempunyai penafsiran sendiri-sendiri terhadap hukum, ya. Ada penafsiran gramatikal, ya, dan lain sebagainya itu. Kalau kita kembali kepada mata kuliah dulu, jadi penafsiran seorang ahli hukum itu banyak sekali. Tapi kalau menurut saya itu sudah ya kasusnya di Bali tadi yang disampaikan oleh siapa Timothy tadi ya, ya itu sama Mbak ini, saya pikir ya itu sudah sesuai dengan pencemaran nama baik sesuai dengan aturan yang ada di IT ya. Kalau menurut saya kok bisa kena itu Roy Suryo. Ya, ya, pertama kali ya yang karena yang menampilkan pertama kali tadi kita sepakat Roy Suryo ya. Heeh. Mm-mm. 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 Kelah delik. Heeh. Iya. Ya, kalau kalau mengenai pelaporan, ya orang yang itu tadi, orang yang menganggap dengan adanya berita yang ditampilkan oleh Roy Suryo itu merugikan. Ya tentu saja merugikan termasuk pendukung-pendukungnya kan gitu. Dianggap merugikan. Misalnya kalau saya pendukungnya Pak D Jokowi misalnya, wah ini kok beritanya terus-menerus dan saya ini dianggap merugikan perolehan suara misalnya. Ini bisa saja melaporkan, ya toh. Ya meskipun itu bukan. Orang yang dianggap merugikan dirinya ya. Ini dianggap delik aduan, ya. Toh. Ini bisa, ya. Bisa melaporkan. Lalu tadi yang pertama, lo ini kan masih kopian, Pak, lalu diunggah kan gitu. Sebenarnya bukan itunya, tetapi adalah ketika dia mengunggah meskipun ini fotokopi, komentarnya ini yang bahaya. Jadi, oh ini seolah-olah dia menyudutkan. Kalau menurut saya, penyidik Polda itu di samping dia, itu kan dari apa landscape menjadi anu toh. Roy Suryo kan dari tegak menjadi landscape kalau nggak salah. Ya iya toh. Kan itu sehingga dia merubah
ijazah yang meskipun itu fotokopi diunggah terus dikomentari, ya. Jadi komentarnya ini yang dijerat dengan pencemaran nama baik. Jadi yang menjelek-jelekan itu sebenarnya bukan bukan masalah unggahannya itu. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi pencemaran nama baik IT itu adalah ketika seseorang itu merugikan, menjelekkan, apa melakukan bully, tadi melakukan apa perundungan gitu kan. Mungkin itu kalau menurut saya loh ya. Tapi saya tidak ya kalau bukti pidana fotokopi memang tidak bisa ya Mas ya. Lemah itu ya. Jadi harus ada aslinya ya. Tetapi di sini yang diunggah itu kan begitu Roy mengunggah itu, terus buktinya yang tadinya tegak dimiringkan, dijadikan landscape, terus komentarnya ini yang membahayakan itu komentarnya. Kalau misalnya hanya oh ini palsu misalnya, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau dikomentari terus memojokkan, menjelekan ini yang bahaya. Makanya ya selesai. Ya, ya, ya. Jadi ya, jadi sekali lagi kita mengenal pembuktian terbalik. Ya, pembuktian terbalik itu siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Itu. Iya dong, ngapain Jokowi repot-repot? Ya buktikan lah, kan gitu. Pinter dia. Kembali pada pembuktian terbalik. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Itu. Jadi kalau menurut saya kok, ya namanya masalah-masalah politik ya. Ya kita nggak masuk di wilayah politik, tapi kita masuk ke wilayah hukumnya. Ya, prinsip pembuktian terbalik itu seperti itu. Jadi kalau besok ada seorang yang melaporkan saudara, Pak Nah ini jasanya palsu, ya saya diam aja. Iya toh, ya biarin ya dia membuktikan kan sulit. Atau mungkin Kevin, Kevin ini ngaku kawin tapi aslinya enggak. Yo, dia kan yang ngaku kawin itu yang harus membuktikan kan, harus mencari surat nikahnya Kevin kan gitu. Terus KTP-nya kan gitu kan. Nah, ya, 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 ya. Hmm. Pembuktian terbalik tadi ya, 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 ya. Jadi sekali lagi, ya, ya, ya benar itu. Sekali lagi, pemeriksaan benar dan salah itu tempatnya di mana? Di pengadilan. Di kepolisian dan jaksa nggak mungkin. Raja Solo nggak mungkin mau memberikan itu. Karena dia tahu nanti pembuktian benar dan salah itu di pengadilan. Di pengadilan, saya yakin itu akan diminta oleh jaksa untuk dibuktikan. Termasuk saksi-saksi dari pihak terkait, UGM, ya saksi ahli, dia akan membuktikan itu. Bahkan nanti Roy Suryo akan mengajukan saksi ada charge yang meringankan. Ya yang mendukung ini palsu atau tidak gitu kan. Ya, sekali lagi bahwa eh, Raja Solo ya pinter ya. Nah, ngapain saya tunjukkan di polisi? Gak perlu. Nanti waktunya di pengadilan. Baru hakim melihat, oh iya, akhirnya nanti Roy Suryo pun akan ditunjukkan aslinya pada saat sidang di pengadilan. Pembuktian, ya. Asli? Lalu itu nanti kan di dalam kesaksian. Tapi di dalam penyidikan polisi dan jaksa kan tetap penyidik tetap harus netral, iya toh, harus netral loh. Iya, ini ada polisi, ini ada palsu, tapi itu tetap dijadikan acuan oleh kepolisian. Makanya kan itu diperiksa sebagai saksi. Pihak UGM, terus pihak-pihak terkait, ada saksi ahli, terus temannya Jokowi itu pasti diperiksa itu. Saya pernah tangani kasus ijazah palsu itu.
Oh bisa saja terjadi, tetapi namanya Indonesia lah ya toh, Republik Indonesia kan, apapun bisa lah. Tetapi sekali lagi, hakim tidak semudah itu ya. Hakim di dalam melihat fakta material atau formil di dalam sidang pengadilan, dia juga akan melihat dokumen. Loh, Jokowi masuknya tahun berapa kan gitu? Oh ya tahun 85 dilihat. Oh ya namanya ada ya toh. Oh ya ini dulu dia dapat NIM nomor induk mahasiswa. Berarti kan itu bisa dibuat acuan kan gitu ya. Jadi sekali lagi pembuktian terbalik ini kadang-kadang menyusahkan pelapor ya. Saya pernah juga demikian. Lu Anda mengatakan palsu ya bukti no kan gitu. Di penyidik ya kita berikan aja yang kopian toh. Ya tadi kan kopian nggak bisa dijadikan bukti. Iya memang benar. Akhirnya ya SP3. Mau aslinya nggak ada. Duh, iya tetap berjalan soalnya UGM dan Raja Solo kan sudah pernah menunjukkan itu bukti aslinya di kepolisian. Mm. Iya, iya tidak berimbang. Ya kembali lagi eh, Republik Indonesia kan begitu memang. Ya toh penghormatan terhadap para pemimpin kan nggak bisa hilang. Ya toh. Ya mungkin kalau orang-orang di luar itu ya mungkin ya memang siapapun di dalam Undang-Undang UUD 45 kedudukannya sama di dalam hukum. Ya tetapi namanya presiden ya ya penghormatannya tentu beda. Dia dulu jadi Kapolda juga atas apa. Ya rekomend tak no Kapolda bisa saja. Oh namanya politik, jabatan politik. Ya toh. Kapolda pun juga sama. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada hal yang sewenang-wenang bisa dilakukan pra peradilan. Loh, terus ke menegakkan asas legalitas. Ya, ya, oke. Contoh surat pra peradilan ya nanti bisa diunggah. Ini diberikan kepada teman-teman ya materi ini kan. Oke. Ya, itu ada contoh-contoh pra peradilan. Untuk lebih lengkapnya di AI bisa dilihat ya. Tapi biasanya jangan plug dengan AI karena kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu yang nanti merugikan kalian kalau kalian plug dengan AI ya. Selanjutnya, ini yang ikut Zoom berapa orang, Mbak? Baik, 17 ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman Zoom ada yang tanya, Mas Robi, Mbak Fatima ya, silakan ya. Langsung saja. Sekarang kita beralih pada jenis-jenis tahanan dalam KUHP ya. Jenis-jenis tahanan dalam KUHP ada 3, tahanan rumah tangga, rumah tangga. Kalau rumah tangga berarti sudah kalau dia ditahan istrinya. Ya, ya, tahanan rumah ya. Ali sudah kawin belum Ali? Belum toh? Iya. Ali kalau tahanan rumah tangga yang nahan istrinya Ali nggak boleh keluar ini ya. Jam 9 malam sudah harus di rumah ya toh. Jam 8 harus jam 6 harus pergi. Harus kerja gitu ya. Itu namanya tahanan rumah tangga Ali ya. Itu adalah orang-orang organisasinya namanya Persit ya Pak ya. Persatuan Suami Takut Istri ya Pak. Itu. Saya punya teman Kapolda Pak. Kalau dengan anak buah, wah. Tapi begitu ketemu istrinya itu gini Pak. Iya, iya, iya mah. Kalau dengan anak buah, wah kamu gitu, gitu ya. Ini berarti sama ini Kapolda ini dengan saya. Organisasinya ikut Persit. Persatuan Suami Takut Istri. Oh, pangkat istrinya lebih tinggi. Nah, iya, bintang 6 dia. Kalau Kapolda kan bintang 2 ya. Ya, jenis-jenis tahanan dalam KUHP. Yang pertama adalah tahanan rumah, ya, atau tahanan negara, rutan. Nah, ini agak anu ini, hitam ini. Terus yang kedua tahanan rumah dan yang ketiga adalah tahanan kota, ya. Jadi biasanya untuk tahanan rumah, tahanan kota itu prinsipnya sama. Seseorang yang ketika dia mendapat surat penangkapan dan penahanan, maka dia bisa mengajukan eh, permohonan. Nah di sini apa yang harus dilakukan seorang pengacara? Jadi kalau Pak siapa Pak? Lupa saya Pak. Pak siapa Pak? Pak Hendrik.
Kalau Pak Hendrik punya klien atau tadi keluarga ya yang pernah kena kasus hukum, apabila dia dipanggil oleh kepolisian, dan ini biasanya bisa dititeni, Pak. Dititeni itu apa ya? Titeni bahasa Jawa itu apa kalau bahasa Indonesia ya? Ditandai. Kalau panggilannya hari Jumat, Pak Hendrik, itu harus hati-hati, Pak. Harus disiapkan surat agar tidak ditahan atau penangguhan penahanan. Ini ciri-cirinya ini. Kalau ada klien dipanggil hari Jumat, ya biasanya ini tanda-tanda, wah ini jangan-jangan masuk ini. Karena hari Jumat itu terbatas waktunya. Apalagi pemanggilannya jam 4 sore, Pak. Wah, udah itu. Jadi kalau rekan-rekan nanti jadi pengacara, iya toh, Johan, iya toh, ini dipanggil hari Jumat jam 4 sore, padahal jam 4 sore kan waktunya orang pulang ya. Kok ini dipanggil ini? Lah ini seorang pengajar harus bisa membaca itu. Kalian pasti ditahan. Lalu apa yang harus disiapkan oleh seorang pengacara? Adalah permohonan penangguhan agar dia tidak ditahan. Ini harus disiapkan. Daripada nanti ngetik di kantor kejaksaan. Biasanya kalau saya dulu waktu masih muda, wah udah pinjam mesin tiknya kita ketik ya. Ditolak, Pak. Oh, karena ya, tapi kalau hari Jumat gitu, ini tanda-tanda ini. Gitu, Pak. Ya, Pak Hendrik. Jadi kalau ada keluarga atau teman atau klien harus hati-hati. Makanya kalau di KPK itu hari Jumat itu hari dikatakan hari apes gitu ya. Hari apes sudah. Loh, Jumat ya, Pak. Penyidikan jam 4, Pak. Itu pasti kalau 7 jam gitu ya, sampai jam berapa? Pasti masuk itu. 1 kali 24 jam. Kadang-kadang jam 4 itu ya, Pak. Kalau di Polda ini, siapa namanya temannya ini tadi? Pratomo. Pratolo, ya Pak Pratolo sudah tahu. Penyidik jam 4, oh ya Mas silakan, ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu itu 2 jam, Pak. Loh, iya orang nunggu itu kan ya, wah itu gini Pak. Sudah ingat dingin keluar, pasti jawabannya nanti apa adanya dia, nggak mungkin. Itu memang triknya penyidik, ya. Siapa Johan ya? Aduh sorry, Matthew. Yang Johan tadi siapa ya? Oh Johan, iya. Iya. Kalau ada klien gitu, iya toh, tinggal ngopi. Ya Mas, santai Mas. Makan itu makanya 1 jam ya toh. Sholat Isya itu biasanya 1 rakaat dia 16 rakaat ya digenjoti ya toh. Woi, sholat terus itu ya. Nah, nanti wah, undangannya jam 4, jam 8 baru datang. Oh iya, malah jam 12 Pak Teguh datang. Gimana Mas? Sudah siap? Sudah Pak. Udah, bongkok gini jawabnya. Kalau tadi, wah, oh kok nggak bisa Pak. Jam 12 malam udah ngantuk ini, periksa ini ya. Ya udah, kacau. Kalau dulu zaman saya dulu kebetulan rumahnya di asrama polisi, ya toh. Penyidikannya itu kalau orang-orang perampokan, pembunuhan, pencurian itu ya. Itu Harley Davidson itu di kantor polisi itu di Tegasari itu, Polsek Tegasari, kleng itu, deng dong 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 dong, udah. Weh ini ditanya diwajar gitu. Kalau dulu begitu, dulu diajar supaya dia kalau bengok kan, kalau dia berteriak kan nggak dengar karena ada suaranya Harley itu. Deng 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 gitu. Padahal itu dia di dalam diajar karena nggak boleh. Ya. Lalu kalau ada klien yang tahanan 5 tahun ke atas, biasanya polisi akan menawarkan jasa hukum pengacara. Pak, Bapak harus didampingi gitu ya. Sebab kalau ada ancaman 5 tahun dia tidak didampingi pengacara, ini bisa dieksepsi. Dakwaannya pun bisa digugurkan oleh hakim. Ya biasanya polisi kerjasama. Makanya Ali cocok li ya kerjasama dengan pihak kepolisian ngomong ke Pak, saya mau kerjasama Pak mengajukan proposal, tapi harus punya badan hukum. Syaratnya harus punya badan hukum. Ya, loh Pak saya baru pendidikan PKP nggak apa-apa, ya, tapi nggak boleh mendampingi, ya hanya melihat gitu aja li, ya. Kevin pernah mendampingi pernah mendampingi orang disidik di kepolisian, iya, belum pernah ya. Ya, jadi saya tadi cerita Pak Pratolo, dulu zaman-zaman 80-an.
Kebetulan bapak saya ini kan tinggal di asrama polisi. Dulu kalau penyidikan siapa itu? Kusni Kasdut, si S itu, yang perampok-perampok itu Harley-nya disetel dulu, Pak. Kreng gitu, dong dong dong, baru dia nyetik. Wajar, Pak. Kalau dulu gitu, Pak Pratolo nggak menang ya, Pak. Saya menangi, Pak. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Ya, Kevin. Dijak meja loh. Dulu gitu. Dijak meja ininya, ini diangkat ini. Ya, dek ini dicepet gini. Supaya ngaku. Dulu saya menangi, Pak. Dulu saya pernah ngintip, Pak, soalnya. Tambah, tambah. Kalau sekarang rokok ya, Pak, ya. Oh, ya, oh, Mas. Ya, ya, monggo. Ya, ya. Vin, jangan ngomong tentara, Vin. Di sini nggak ada tentara kan? Oh ya. Ya, oke. Nggak ada dasarnya. Polisi militer. Iya, polisi militer anak buahnya yang nyidik, yang nangkap. Ya repot, Pak. Lo iya toh. Ini memang pernah terjadi, Pak Pratolo. Ya toh. Ada seorang waktu itu zaman Orde Baru lah ya. Mungkin teman-teman belum mengenal Pak Kortanas ya. Kalau saya menangi Pak Kortanas, dulu yang saya menjadi advokat itu, dulu harus ada rekomendasi dari Pak Kortanas. Sekarang sudah nggak ada, Pak. Pak Kortanas itu Badan Koordinasi Ketahanan Nasional. Ini melebihi Pangdam, Pak. Kapolda kalah, Wong. Dulu polisi kan masih satu bagian dengan ABRI, toh. Iya, toh. Masih ABRI itu 4 angkatan dulu, termasuk polisi. Itu ada Pak Kortanas. Pak Kortanas itu kalau nangkap orang nggak pakai surat, ya, Kevin. Misalnya keluarganya Kevin, ya, tanahnya ini bagus, terus tanahnya ini mau dibeli negara untuk kantor pemerintah. Kevin nggak mau. Bakor Tanas yang turun loh. Itu saya ingat, kolonel Pak, orang Batak Pak komandannya itu. Waduh, kalau nyidik pengacara saya pernah dampingi, ya sebelum Munir lah ya. Pistol itu ditaruh sini Pak, ini udah rokok dia. Gimana Pak? Ya sudah bukan meja lagi Pak. Bukan apa tadi Pak Pratolo ngomong ujungnya meja, bukan. Ya betul-betul ditekan gitu ya. Lalu bagaimana? Apa itu yang diperadilankan? Pak Johan, apa yang diperadilankan kalau seperti itu? Nah, sulit. Kecuali kalau dia keluarga cendana pada saat itu, iya toh. Loh, ya langsung, siapa kamu gitu? Pindah. Jadi pada saat itu Bakor Tanas itu mempunyai kemenangan penuh. Polisi kalah. Pangdam aja kalah, dia langsung tanggung jawabnya langsung kepada RI 1 waktu itu. Ya, hmm? Ya itu, Undang-Undang HAM itu, ya, sama Orde Baru begitu gugur, ya ini hilang. Ya itulah, Republik Indonesia itu setiap saat undang-undang bisa berubah. Yang namanya pengacara harus selalu update peraturan-peraturan gitu ya. Waduh, nggak ada. Peradilan masa ada itu pengadilan militer di Pra. Hmm. Iya, penangkapan. Iya, iya. Hmm. Iya, ya, iya. Kadang-kadang nggak dilempar ke polisian, ya. Kadang-kadang polisinya malah di sebelahnya dia yang paralel. Oh. Iya, saudara-saudara pangkatnya itu kolonel kan gitu. Polisinya di sebelahnya. Iya Pak Protolo, kan gitu sekarang. Lah pertanyaannya apakah TNI boleh di pra peradilan kan? Oh, nggak ada aturannya ya Mas. Lah gimana?
Ya paling ya kita lapor ke Propam, ya, PM itu toh, polisi militer ya. Kita melaporkan ke atasannya gitu kan. Jadi tergantung kembali lagi tergantung kepentingan. Tapi alasan utamanya adalah kepentingan negara, keamanan negara. Ya, sekarang ini dengan adanya aturan-aturan baru Undang-Undang TNI ini, ya teman-teman kepolisian agak anu ini. Ya khawatir juga ini Pak ya, Pak Pratolo. Lu dia bisa melakukan penyidikan repot kan ini. Belum ya, belum ke arah sana ya. Gitu ya. Berhak untuk, nah iyalah kita lihat ya. Mudah-mudahan enggak lah ya nanti enggak profesional dong. Namanya tentara. Ten Wah iya siapa? Di undang-undang pra peradilan nggak ada. Ya, adik tentara itu kadang-kadang nggak main. Kalau Pak Pratolo masih enak dikasih kopi, sana nggak ada Pak. Ya, paling suruh minum air mentah ya. Ya saya pernah lah dampingi teman-teman di pemeriksaan di Bakor Tanas. Gitu dulu. Pistol itu di oh, depannya gini. Orang awam kalau ada pistol kan ya merinding Pak. Ya, kalau kena sini nggak apa-apa, langsung mati. Kena kaki Pak. Kaki dulu yang didor itu kan ya repot. Gitu kan. Ya, hmm. Departemen Agama. Iya. Tes, tes. Ya, ya, ya memang preman-preman kan sekarang juga sudah banyak menguasai daerah-daerah ya. Bahkan kadang-kadang bupati sekarang itu kalau ingin mempunyai apa kewibawaan yang penuh, dia juga gandeng preman-preman. Ya, kasus-kasus seperti ini barusan saja terjadi di Malang misalnya. Ada seorang kiai, ya Kiai Min itu ya, ya dia didampingi Mades kan, bupatinya ya. Wali kota atau bupati itu? Madas lah, seperti itu kan sekarang. Ya ini ya ya yang jelas kalau Petrus itu ya melanggar hak asasi manusia ya. Itu nanti dikhawatirkan kalau itu dilaporkan di dunia internasional dia bisa kena ya. Jadi ya memang beda ya. Kalau Orde Baru memang dulu eh, mungkin preman sudah merajalela dan meresahkan masyarakat penuh gitu. Ya akhirnya dilakukan Petrus ya. Begal-begal ya. Begal ya. Begal-begal itu kan juga begitu sekarang. Mulai ngawur kan. Jadi begal itu beda dengan preman. Iya toh. Kalau kenapa? Ah iya, bunuh dulu kan kalau begal-begal. Pencurian dengan kekerasan, ya 365. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya itu melanggar HAM lah ya. Kalau itu dilakukan ya pasti akan ada eh, kontroversi dari Undang-Undang HAM dan tentunya yang bahaya itu adalah dunia internasional. Iya toh? Itu yang bisa memberikan sanksi kepada suatu negara gitu kan. Lalu selanjutnya jenis-jenis tahanan dalam KUHP tadi saya sudah menyampaikan apa yang harus disiapkan seorang pengacara ketika kliennya dipanggil oleh kepolisian. Sekarang Mbak, next. Nah, waduh nggak kelihatan. Contoh surat permohonan tahanan kota ya. Nanti bisa dipelajari di apa di dokumen saudara-saudara. Lanjut. Kita masuk ke penangguhan penahanan. Ini sudah jam 10 kurang 5 ini. Berdiri terus sih, ya kalau usia segini agak kerasa. Tadi nggak terasa, sekarang agak terasa 2 jam ini. Duduk ya. Atau penangguhan penahanan nanti kita skors dulu, ya kita ngopi-ngopi dulu, supaya kita lebih fresh ya. Oh iya ya, berdiri soalnya ya.
Oh, benar benar benar. Atau kita anu dulu Ika, kita skor dulu. Iya, iya. Ya, Mas Teguh mau tanya. Ya, monggo. Oh gitu ya, saya sudah terasa. Makanya saya alasannya berdiri ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita nanti ketemu jam berapa kita? Kok, eh? 10.15 ya. Oke, gitu ya. 10.15 kita ketemu. Silakan ngopi-ngopi dulu. Kita skor sampai jam 10.15 Ika. Ya, terima kasih Ika. Baik, untuk para peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan dan menikmati hidangan yang disediakan. Terima kasih.